Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, saya Betty, mahasiswa keperawatan tingkat 3. Maksud kedatangan saya ke sini, saya memiliki tugas ya Pak, mata kuliah kewirausahaan di kampus. Dan tugasnya itu terkait percakapan kepada seorang menteri atau melakukan di desa masing-masing. Apakah bersedia Bapak? Ya, silakan. Mungkin ada sedikit pertanyaan ya Pak, cuma 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebelumnya boleh Bapak perkenalan diri terlebih dahulu, nama? Oke, perkenalkan, nama saya Nes Ana Ihsan Hidayatullah SK. Nes, awal mula praktek, membuka praktek kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu. Ya, kalau misalkan lisensinya itu sekitar 1 bulan yang lalu. Gitu. Berarti 1 bulan yang lalu ya Pak? 1 bulan yang lalu dimulai dibukanya. Asuhan apa ya Pak yang diberikan kepada masyarakat di sini misalnya? Untuk asuhannya, pemberian asuhan di sini itu pemberian asuhan kebutuhan dasar. Jadi biasanya kebutuhan dasar Maslow ya, dari medis, kemudian kasih sayang, rasa aman, nyaman, ya sampai gitu. Nah, yang biasanya diberikan di sini asuhannya adalah ya kalau yang pasien datang itu seperti asuhan aman nyaman, contohnya nyeri, ya nyerinya bisa dilakukan teknik relaksasi, bisa kompres, ataupun kita bisa memberikan obat tapi dalam batasan obat yang bebas gitu ya. Itu kemudian pemberian asuhan kebutuhan eliminasi kayak gitu, contohnya bisa pemasangan kateter, kemudian bisa juga home care ya, contohnya misalkan ada pasien yang kanker, kemudian pasien yang diabetes itu bisa dilakukan perawatan luka, kemudian pasien yang kanker yang sudah dibawa ke sana kemari, kemudian sudah dipulangkan, dirumahkan, katanya pasien kanker mulut sudah bisa makan yang bisa, lalu kemudian asuhan pemenuhan kebutuhan makan nutrisinya, kita bisa pakai NGC kurang lebih seperti itu ya untuk asuhannya. Kebutuhan dasar ya. Strategi seperti apa Pak agar masyarakat atau konsumen merasa puas misalnya terhadap pelayanan yang mereka berikan? Yang pertama responsif ya, jadi kita respon terhadap pasien. Jadi contohnya kalau di sini kan di daerah contohnya masih banyak pasien yang memanggil, tapi kita juga tahu itu bahwa home care ya, jadi ada pasien yang manggil itu kemudian kita harus responsif ya. Kemudian kalau misalnya ada pasien datang kita cepat layani ya, kita menerapkan 3 saja ya, kemudian salam itu untuk mengenalkan diri kayak gitu. Nah, mungkin selanjutnya yang merasa puas adalah pencatatan ya, jadi pencatatannya adalah asuhan perawatannya. Nah, karena di sini juga ada format-format asuhan, ada mulai asuhan keperawatan anak, asuhan keperawatan dewasa lah, kalau kita ngomong. Yang keempat ya Pak, ada gaji perizinan yang harus dimiliki. Oh jelas harus ada ya, jadi karena kita dilindungi oleh undang-undang ya, karena kita tidak mempunyai perizinan, nah itu bahaya ya, bahayanya nanti bisa berimbas ke profesi perawat. Jadi perawat harus juga mempunyai perizinan. Kalau misalkan mau praktek mandiri itu perizinannya adalah perizinan SIPP 2 ya. Caranya yang pertama berarti harus punya STR terlebih dahulu. Kalau misalkan yang uji kompetensi berarti harus dulu uji kompetensinya, kemudian nanti mengajukan STR. Setelah mengajukan STR baru melengkapi
regulasi atau data-data yang harus dilengkapi, contohnya alat apa yang harus digunakan, alat apa yang harus ada, standarnya seperti apa, kemudian baru kita mengajukan rekomendasi dari PPNI, dari dinas, dan dari yang apalagi yang harus ada IMB gitu ya, izin bangunan. Nah, itu baru kita bisa mengizinkan meminta perizinan ke bagian DPM ke SPT. Nah, nanti kita juga harus punya SPL nanti ya. Jadi bikin SPL kemudian bikin SIPP 2. Nah, contohnya seperti ini untuk SIPP-nya di daerah Kabupaten Ciamis ya, SIPP 2-nya. Kemudian ini untuk SPL-nya. Nah, ini seperti ini SPL ya. Kemudian kita juga harus ber-MOU dengan pengelolaan limbah. Jadi nanti kan tanya ini limbah miliknya mau kemana. Nah, kita juga harus punya itu ya, itu salah satunya. Jadi nanti bisa mengajukan gitu. Yang terakhir mungkin Pak, ada nggak harapan dari calon-calon perawat selanjutnya untuk di masa mendatang? Seperti saya mungkin masih masih belajar gitu dalam tahap seperti Bapak gitu, biar bisa seperti Bapak. Harapannya bagi calon perawat ya, kalau misalkan dari mahasiswa, bagi perawat silakanlah nanti kalau yang bagi mahasiswa belajarlah yang benar-benar ya, kompetensinya seperti apa benar-benar ditekuni, karena intinya kompetensi yang harus dimiliki ya, kompetensi apa itu seorang perawat. Kemudian untuk yang perawat yang sudah jadi silakanlah update ilmunya, kemudian karena saya juga masih belajar, jadi banyak ikut seminar, kemudian sekarang mah lebih gampang ada webinar kayak gitu, jadi tidak harus datang ke tempat, jadi itu bisa di rumah kita menggunakan webinar kayak gitu. Kemudian intinya mah itulah ya, kompetensi ya. Kalau misalnya di sekolah kita benar-benar sekolahnya itu, karena yang dihadapkan kita nanti setelah lulus itu bukan benda mati tapi bersama manusia. Jadi kalau misalkan itu berarti kompetensi kita harus benar-benar ya, kompetensi seorang perawat. Jadi nanti kita sebagai perawat siap memberikan asuhan pelayanan keperawatan secara profesional. Mungkin informasinya dapat dipahami ya Pak. Sebelumnya mohon maaf ya Pak kalau mengganggu waktunya. Saya ucapkan terima kasih ya Pak atas kerjasamanya. Mungkin cukup sekian percakapannya, pertanyaan-pertanyaannya. Sedikit wawancara dari Bapak, banyak ilmunya, banyak dimanfaat. Bapak terima kasih sudah bekerja sama dengan saya. Mohon maaf ya sudah mengganggu waktunya. Kami kan cukup sekian Pak.